Sosok Gedeon Dapaherang kembali menjadi sorotan setelah memimpin laga PSSS Sleman melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan Solo, Sabtu 11 Januari. Sejumlah keputusan yang diambil Gedeon dalam pertandingan tersebut dinilai merugikan tim Green Force sepanjang jalannya pertandingan. Salah satu keputusan kontroversial terjadi saat gol kedua PSSS Sleman yang dicetak melalui tandukan Kleberson tetap disahkan. Padahal tayangan ulang menunjukkan posisi Kleberson berpotensi dalam posisi offside sebelum bola bersarang ke gawang Hernando Ari. Tidak hanya itu, momen yang lebih mengecewakan bagi Persebaya Surabaya terjadi ketika gol sepakan keras Bruno Moreira dan gol Dejan Tumbas dianulir oleh Gedeon. Keputusan ini memicu protes keras dari para pemain dan pelatih Persebaya Surabaya yang merasa gol tersebut sah secara aturan. Kekalahan dari PSSS terasa menyesakkan bagi pelatih Persebaya, Paul Muster. Ia menyebut wasit mengambil keputusan kurang tepat, meski telah mengecek video dalam VAR. Laga ini seperti sirkus, tidak hanya untuk tim saya tapi pelatih lainnya juga mengalami. Wasitnya dari Liga 3, VAR-nya dari Liga 4, jadi ini sepenuhnya sirkus, memalukan, kata Paul Muster. Setelah laga berlangsung, gol kedua dari PSSS benar-benar offside berdasarkan video tadi. Gol kami pertama tadi dianulir. Flavio sempat memenangkan bola lalu Bruno Moreira mencetak gol. Wasit mengecek VAR lalu memutuskan bukan gol untuk kami, ucap Muster. Muster berharap PSSI melalui komite wasit dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja wasit-wasit yang memimpin laga Liga 1 Indonesia. Saya harap PSSI mau mendengar, saya ingin berbicara dengan Erick Thohir, bisa bertemu dengannya sebagai ketua umum. Dan komite wasit PSSI, saya ingin berbicara dengannya juga bahwa liga ini menurun, levelnya menurun, pemain kedua tim sama-sama frustasi, tutur Muster. Ia merasa sedih dengan kinerja wasit di Liga 1 Indonesia yang melalui diliputi kontroversi meski telah dibantu teknologi VAR. Ia menilai sepak bola Indonesia tidak akan kemana-mana atau malah akan menurun kualitasnya. Inilah sepak bola Indonesia. Sedihnya bahwa negeri ini sebenarnya memiliki supporter besar dan negaranya besar, tapi sepak bolanya telah mati, ujar Paul Muster. Nama Gedeon Dapaherang sejatinya sudah tidak asing dalam daftar kontroversi wasit di Liga 1 Indonesia. Sebelumnya ia juga menjadi pusat perhatian saat memimpin derby Jatim antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Rabu 27 Maret 2024 malam. Pada laga tersebut, Gedeon memberikan hadiah penalti kepada Arema FC yang dinilai banyak pihak sebagai keputusan keliru. Bola yang mengenai dada Kadek Raditya dianggap sebagai handball, sehingga berujung tendangan penalti bagi Arema FC di menit ke-64. Meski protes keras dilakukan oleh para pemain Persebaya Surabaya, keputusan Gedeon tetap tidak berubah. Namun eksekusi penalti Dedi Setiawan berhasil digagalkan oleh Andika Ramadhani, sehingga peluang Arema FC untuk menyamakan skor kandas. Laga tersebut akhirnya dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor tipis 0-1. Meski kinerja wasit tetap menjadi perbincangan hangat, Persebaya Surabaya merasa keputusan Gedeon pada pertandingan itu sangat merugikan mereka. Namun tim tetap berhasil membawa pulang 3 poin. Keputusan kontroversial dalam pertandingan derby Jatim itu menambah daftar panjang keluhan Persebaya Surabaya terhadap kinerja wasit saat melawan Arema FC. Persebaya Surabaya bahkan mencatat mereka telah dihukum 3 kali penalti dalam 4 laga terakhir melawan tim yang dipimpin CEO Iwan Budianto. Dalam salah satu unggahan media sosialnya, akun resmi @official Persebaya menyoroti tren buruk keputusan wasit dalam laga melawan Arema FC. Meski demikian, Persebaya Surabaya tetap berhasil memenangkan keempat pertandingan tersebut, termasuk pada laga yang bertepatan dengan tragedi Kanjuruhan. Manajemen Persebaya Surabaya menyatakan akan mengirimkan laporan resmi kepada PSSI terkait kepemimpinan Gedeon Dapaherang. Laporan tersebut tidak hanya mencakup insiden di derby Jatim, tetapi juga sejumlah keputusan buruk lainnya yang dianggap merugikan Green Force. Gedeon Dapaherang juga pernah mendapat sorotan tajam saat memimpin laga PSSS Sleman melawan Persik Kediri pada pekan ke-23 Liga 1 di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Kamis 9 Februari 2023. Dalam laga tersebut, beberapa keputusan Gedeon dianggap sangat merugikan Persik Kediri. Manajer Persik Kediri, Muhammad Syahid Nur Ihsan, mengungkapkan pihaknya telah melaporkan kinerja wasit kepada PSSI.
Menurutnya, beberapa keputusan yang diambil Gideon sangat memengaruhi jalannya pertandingan dan menguntungkan tim lawan. Salah satu insiden terjadi pada menit ke-72, di mana Gideon memberikan penalti kepada PSSS Sleman setelah menganggap ada pelanggaran di kotak penalti. Padahal, tayangan ulang menunjukkan tidak ada kontak antara pemain Persik Akil Munawar dengan pemain lawan. Keputusan kontroversial lainnya terjadi di menit ke-90+3 ketika pemain Persik Randy Juliansyah terjatuh di kotak penalti akibat tarikan dari pemain PSSS Sleman. Namun Gideon justru mengabaikan insiden tersebut dan memberikan kartu kuning kepada Randy karena dianggap melakukan diving. Ironisnya, kejadian tersebut terjadi tepat di depan wasit tambahan, Mustafa Umarella, yang juga tidak mengambil tindakan. Keputusan ini semakin memicu kekecewaan manajemen Persik Kediri terhadap kinerja Gideon Dapaherang di laga tersebut. Nama Gideon Dapaherang memang kerap dikaitkan dengan keputusan-keputusan kontroversial di Liga 1. Beberapa tim sudah menyatakan kekecewaan mereka terhadap kinerja Gideon dan bahkan melaporkannya ke PSSI dengan harapan adanya evaluasi menyeluruh. Bagi Persebaya Surabaya, Gideon Dapaherang adalah simbol dari masalah lama yang masih belum terselesaikan di persepakbolaan Indonesia. Keputusan-keputusan wasit yang merugikan salah satu tim seringkali menjadi penghambat terciptanya kompetisi yang adil dan transparan. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah berkomitmen untuk melakukan transformasi dalam pengelolaan sepak bola nasional. Namun, kasus-kasus seperti yang melibatkan Gideon menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh federasi. Dalam setiap pertandingan, wasit memiliki peran krusial untuk menjaga keadilan dan sportivitas di lapangan. Sayangnya, kinerja Gideon Dapaherang seringkali justru menjadi pemicu konflik dan kontroversi di kalangan tim peserta Liga 1. Persebaya Surabaya dan sejumlah tim lain berharap laporan mereka kepada PSSI dapat menjadi titik awal perubahan yang lebih baik. Transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan wasit diharapkan dapat meningkatkan kualitas kompetisi di Liga 1 Indonesia. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Gideon Dapaherang terkait kritik yang diarahkannya kepadanya. Namun, perhatian publik terhadap kinerja wasit seperti Gideon akan terjadi menjadi sorotan. Hingga ada langkah konkret dari PSSI untuk memperbaiki sistem. Dalam konteks kompetisi Liga 1, peran wasit yang adil dan tidak memihak sangat penting untuk menjaga integritas permainan. Kasus Gideon Dapaherang adalah pengingat setiap keputusan di lapangan dapat berdampak besar pada perjalanan sebuah tim dalam kompetisi. Melalui laporan resmi yang diajukan oleh Persebaya Surabaya dan tim-tim lainnya, PSSI diharapkan mampu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja wasit. Hal ini menjadi penting untuk memastikan Liga 1 Indonesia dapat menjadi kompetisi yang semakin kompetitif dan bebas dari kontroversi yang merugikan. Hingga saat ini, Gideon Dapaherang tetap menjadi salah satu wasit paling kontroversial di Liga 1. Namanya seringkali muncul dalam daftar wasit yang diprotes oleh klub-klub karena keputusan-keputusannya yang dianggap tidak adil. Bagi para pendukung Persebaya Surabaya, keputusan kontroversial Gideon hanya menambah semangat mereka untuk terus mendukung tim kesayangan. Meski dihadapkan pada berbagai kendala, Persebaya Surabaya tetap menjadi salah satu tim yang konsisten dalam menunjukkan performa terbaiknya di Liga 1. Kedepan, semua pihak berharap agar kasus-kasus seperti ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen sepak bola Indonesia. Dengan demikian, kompetisi dapat berjalan lebih adil, transparan, dan mendukung perkembangan sepak bola nasional menuju arah yang lebih baik. Be brave, be strong, be solid to be a champion. Terima kasih atas seluruh jajaran tim yang terlibat, para pemain, para pelatih, dan dukungan supporter bonek Bonita. Mari kita dukung sekuat Green Force untuk bisa menjadi juara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami untuk bisa selalu berkembang dengan cara klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Salam bonek mania, bonek wani.